Dan obat yang saya rekomendasikan untuk teman-teman petani dalam menanggulangi hama ulat gerayak ini, karena tidak semua obat yang sangat cocok untuk hama ulat ini. 3-4 obat itu saya oplos jadikan satu, kemudian saya teteskan, tidak mati. Kemudian saya cemplungkan atau saya masukkan ke dalam botol yang ada obatnya, itu ternyata juga tidak mati. Sana, coba teman-teman perhatikan, di kejauhan sana sekitar 500 meteran itu ada orang melakukan penyepraian. Itu Mas Tono ya kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman tahu nggak penyepraian apa ini? Ini lagi melakukan penyepraian pada ulat gerayak yang ada di tanaman jagung. Nah, jadi penyebarannya ulat gerayak itu kurang lebih sekitar hampir 8-9 tahunan sampai saat ini. Di video yang lebih kurang 11 bulan yang lalu itu sudah ada di channel ini. Teman-teman cek bahwasanya penyebaran ulat gerayak ini, walaupun di akhir-akhir tahun ini sudah menemukan penanganannya, itu saat ini di 2023. Nah, di sana, nah itu ya, masih ada serangan ulat gerayak seperti itu. Nah, di lahan sini juga akan saya tampilkan. Teman-teman perhatikan, kalau kiranya tidak percaya, di lahan sini masih ada bekas atau memang ada ulatnya di sini, akan saya tampilkan ya teman-teman. Nah, ini, nah jagungnya pada keropos, daun-daun jagung pada keropos. Nanti akan saya carikan ini sudah dieksekusi atau belum. Namun perlu saya tampilkan, saya kasih tahukan kepada teman-teman bahwasanya memang sampai di 2023 ulat gerayak ini penyebarannya luar biasa. Walaupun di 2 tahun kemarin, 8 tahun yang lalu, di 2 tahun awal itu para petani sangat-sangat kesulitan sekali untuk menangani ulat gerayak ini. Nah, ini di semua lahan para petani ya teman-teman, bukan hanya milik 1-2 orang. Dan kalau ini kelihatannya remeh dikarenakan sudah ada 3 varian jenis obat yang bisa membunuhnya, itu rekomendasi sangat. Nanti saya kasihkan tahu kepada teman-teman, kalau tidak diaplikasikan atau tidak diobati, maka tanaman-tanaman jagung ini tidak akan panen, alias gagal total, gatot ya. Nah, nampak seperti ini. Ini entah bekasnya ataupun memang sudah dilakukan penyepraian atau masih memang dihuni oleh ulat tersebut. Ini bekasnya. Nah, ini bekas gilingan-gilingan daun yang dimakan kemudian dilarutkan di perutnya sehingga diutahkan lagi ya, atau menjadi bentuk kotorannya seperti ini. Kelihatannya ini sudah dispray, ini sudah diobati ini. Namun yang lumayan agak sedikit tampak memang di lahan ini bekas daripada serangan hama ulat gerayak. Nah, ini untuk ulatnya sendiri kelihatannya sudah terbunuh ini. Nah, itu oh, hanya kotorannya ini teman-teman, kotoran-kotoran ulat yang dulunya makan daun ini. Jadi terlihat nampak sekali, dan biasanya ini ada yang terlewatkan seperti itu. Nah, ini kebetulan karena tidak di lahan saya, jadi tidak berani
mengeksekusi ya. Nanti kalau ada teman-teman pantau sendiri. Nah, nampak lebih kejam ya. Kok seperti ini dibiarkan alias tidak diobati, dilakukan penyepraian dengan menggunakan 3 varian obat yang sangat recommended sekali. Nanti saya bisikan kepada teman-teman yang belum tahu ya, dikarenakan dikarenakan ulat gerayak ini bukan sembarangan ulat. Nah, sekarang saya menemukan satu sampel teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan nampak ya. Coba saya petani dulu biar keluar. Nah, seperti ini kondisinya. Kita ambil saja sebagai bahan ini. Kalau tidak muncul saya tidak berani ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, kondisinya. Jadi ulat gerayak ini pernah juga saya lakukan, saya buat penelitian berbagai macam obat, saya oplos. Ada sidametrin, kemudian ada waktu itu ya, di 2 tahun yang awalan ada penyerangan hama ini, ada yang dipakai ngobatin ikan itu apa, putas, kemudian ada 2 xenon kalau nggak salah, kemudian ada kalau nggak salah 3-4 obat itu saya oplos jadikan 1, kemudian saya teteskan, tidak mati. Kemudian saya cemplungkan atau saya masukkan ke dalam botol yang ada obatnya itu, ternyata juga tidak mati. Memang ini sangat ekstrim sekali ya ulat ini. Makanya kalau dibiarkan tidak diobati dengan 3 varian obat yang saya sebutkan nanti ya di akhir video, ini pastinya jagung teman-teman tidak akan panen. Nah, ini baru menjadi ulatnya, kemudian nanti berubah menjadi kepompong kalau sudah sering makan ini. Ini entah sudah dilakukan penyepraian ataupun ini yang ketinggalan ya, dikarenakan dalam satu petak lahan itu juga tidak rata terkadang, apalagi salah dalam pemilihan obat itu juga pengaruh, makanya ada yang tertinggal. Kembali lagi di prosesnya. Setelah dia menjadi ular seperti ini, setelah dia menjadi ulat seperti ini dari telur, sel telur, itu tiap hari, tiap malam itu melakukan pembantaian di lahan kita. Nah, kalau memang dibiarkan ya 1-2 malam itu sudah tampak sekali hancurnya daun-daun daripada jagung yang ada di lahan kita, tanaman jagungnya. Nah, perunel seperti ini ya. Jadi kalau ini sudah berubah menjadi kaper bahasanya, atau kupu-kupu, kepompong terus menjadi kupu-kupu, itu sangat bahaya sekali kalau secara tidak kompak dan menyeluruh para petani itu melakukan penyepraian dengan menggunakan obat yang saya rekomendasikan itu tadi. Karena penyebarannya itu mencapai 1.500 kilo dalam semalam. Itu ya kata penelitian tertentu ya. Itu saya ambil referensi dari yang pernah saya dengar seperti itu. Nah, ini di lahan sini memang tampak rata sekali. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan penyepraian ya, walaupun masih ada sisa yang saya temukan 1 ini. Kalau memang ini belum, atau ya karena saat ini 11 hari masih belum dikasih hujan, jadinya ya para petani memang seperti yang kemarin saya sebutkan, bingung menentukan sikap, dikarenakan pengaplikasian obat walaupun untuk daun, untuk nyerang hama ulat ini juga dampaknya terhadap tanaman kita itu minim sekali.
Dikarenakan intensitas hujannya tidak ada, ya otomatis obat yang serangannya menggunakan sistemik itu ya tidak bisa optimal dan stabil seperti itu. Jadi di sini rata ya teman-teman, rata, dan memang ini perlu diulangi lagi atau dispray 1 kali lagi, atau memang ini dalam pemilihan obat hama ulat gerayak ini masih keliru seperti itu. Coba kita ambil sampel lagi, memang ada, dikarenakan tandanya itu mudah. Kalau daunnya terlihat rojah-racih seperti terbaru ya, kemudian ada sisa-sisa kotoran-kotoran ini biasanya masih ada di dalam ulatnya. Seperti itu. Coba kita cari, tidak ada teman-teman ya. Mungkin ini sudah dieksekusi ya, atau alias sudah dilakukan penyepraian. Nah, kebetulan ini kita bertemu dengan kupu-kupunya alias kapernya ya teman-teman. Nah, kalau sudah menjadi kaper itu kondisinya demikian. Nah, ini 1 butir kupu-kupu ini bisa bertelur ratusan biji dalam 1 kali bertelur atau beranak pinak. Nah, di dalam lagi kita terbang ya kupu-kupunya. Nah, itu kalau sekali telur saja, 1 item daripada kupu-kupu ulat gerayak ini dalam semalam bertelur misalkan 100 biji, 100 anakan. Nah, tidak bisa kita bayangkan itu, karena dalam 1 petak lahan itu bisa ribuan bentuk kupu-kupu yang penyerangan pada ulat gerayak ini berlanjut kepada tanaman-tanaman para petani. Namun kalau dilakukan secara kompak ya hasilnya bisa teratasi seperti itu. Tapi kalau dibilang teratasi, entah karena memang saking cepatnya dalam proses perkembangbiakan itu, kenapa sampai habisan waktu hampir 10 tahun ya teman-teman. Itu anehnya. Padahal para petani kesulitan yang pernah saya dengar itu hanya 2-3 tahunan itu yang belum menemukan solusi daripada obat yang harus diaplikasikan. Tapi nyatanya ada bukti di video saya di channel ini, itu sekitar 1 tahun yang lalu sudah saya jadikan konten, dan juga saya sebutkan bahwa sudah diserang selama 4-5 tahun. Nah, berarti sampai saat ini kan hampir 10 tahunan teman-teman kita diserang atau dihuni sama hama ulat gerayak ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali faktor yang dilalui oleh para petani terkait hama, kemudian perkembangan daripada tanaman jagung, kacang maupun cabai. Itu adalah siklus daripada profesi yang harus kita lalui seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi pemaparan tentang penyerangan hama ulat gerayak. Simpulan daripada isi video ini, anehnya itu di channel saya sudah saya sebutkan ya, sampai detik ini di 2023 itu berarti sudah hampir 10 tahunan teman-teman ya diserang sama hama ulat ini ya. Ini. Nah, ini. Tapi kenapa masih ada penyebaran atau penyerangan ini? Apakah terlalu cepat dalam proses perkembangbiakannya maupun kurang merata dalam proses penanganannya dari tiap-tiap para petani seperti itu? Dan obat yang saya rekomendasikan untuk teman-teman petani dalam menanggulangi hama
ulat gerayak ini karena tidak semua obat yang sangat cocok untuk hama ulat ini, yaitu yang pertama Prevaton teman-teman. Prevaton dikasih per tangki itu setengah atau sampai 1 tutup sudah cukup. Itu mati dengan cara sistemik ya, tidak langsung atau kontak. Kemudian yang dua itu menggunakan Saporo teman-teman. Saporo itu kelihatannya kontak ya, dikarenakan baunya yang menyengat. Kemudian kita spray pagi, jarak 1 jam itu sudah terasa mati ulatnya. Namun terkait secara keseluruhan untuk kematiannya, 2 obat yang tadi saya sebut ini teman-teman cari sendiri kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang terakhir, pernah juga saya lakukan penelitian dengan teman-teman dari pertanian, itu namanya obat Virtaco teman-teman. Itu dalam kemasan bentuk bubuk ya. Kalau yang 2 tadi Prevaton dan Saporo itu dalam bentuk cair. Namun untuk Virtaco ini dalam kemasan bubuk yang ditempatkan atau diwadahi dengan menggunakan plastik seperti itu. Namun sepak terjang daripada obat Virtaco ini untuk hama gerayak ini sangat recommended sekali, dan hampir seperti Prevaton cara membunuhnya kepada ulat-ulat yang ada di lahan kita seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigida.